Jiwa terpilih. Selamat datang kembali di ruang ini, tempat di mana kata-kata menjadi jembatan untuk menyampaikan pesan dari semesta. Ketahuilah, kehadiran Anda di sini bukanlah kebetulan belaka. Ada sesuatu dalam getaran hati Anda yang membawa Anda untuk mendengarkan pesan ini. Mungkin ini adalah jawaban atas doa yang Anda bisikkan di tengah malam, atau sekadar panggilan lembut untuk mengingatkan bahwa Anda tidak pernah berjalan sendirian di sepanjang jalan kehidupan ini. Hari ini, kita akan bersama-sama memasuki pembacaan energi semesta, sebuah momen untuk menerima pesan universal yang mungkin memiliki makna mendalam bagi jiwa Anda. Namun, seperti yang selalu saya ingatkan, pesan ini bersifat umum. Tidak semua bagian akan terasa relevan bagi setiap orang, karena semesta berbicara kepada kita dengan caranya sendiri, melalui getaran yang hanya dapat dipahami oleh hati yang siap mendengar. Jika Anda merasa hati Anda tersentuh, atau merasakan kehangatan yang sulit dijelaskan, percayalah itu bukanlah kebetulan. Semesta memiliki caranya yang unik untuk mengirimkan sinyal kepada mereka yang terpilih untuk menerima. Namun, jika pesan ini tidak terasa sesuai, anggap saja ini sebagai pengingat lembut bahwa setiap orang sedang menempuh jalannya masing-masing dalam perjalanan besar bernama kehidupan. Kita semua bagian dari kisah yang saling terhubung, meskipun dengan alur yang berbeda. Izinkan saya menjelaskan lebih jauh tentang pembacaan ini. General reading adalah refleksi dari energi kolektif, ibarat cermin besar yang memantulkan bayangan dari banyak jiwa. Ini bukan ramalan pasti, melainkan panduan. Sebuah percikan cahaya untuk membantu Anda menemukan arah, tetapi tetap memberi ruang bagi kebebasan Anda menentukan pilihan. Anda adalah pemegang kendali atas hidup Anda, dan tidak ada pesan yang dapat merampas kuasa itu dari tangan Anda. Jika ada bagian dari pesan ini yang terasa tidak sesuai, jangan terlalu khawatir atau terbebani. Lihatlah seperti daun yang berguguran dari pohon, tidak semua daun perlu kita pungut. Tetapi, jika ada kata-kata yang begitu menggetarkan jiwa, membuat Anda merasa seperti dipeluk oleh semesta, mungkin itu adalah pesan khusus yang dirancang untuk Anda. Ingatlah, semesta tidak pernah salah memilih kepada siapa ia mengirimkan pesan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya berterima kasih kepada Anda. Terima kasih atas waktu, perhatian, dan energi yang Anda bawa ke komunitas ini. Setiap dukungan, komentar, dan niat yang Anda titipkan di sini adalah bagian dari vibrasi kolektif yang memperkuat kita semua. Sebagai simbol niat Anda kepada semesta, tuliskan angka 7 di kolom komentar. Angka ini adalah penanda spiritual yang mewakili kebijaksanaan, intuisi, dan hubungan yang mendalam dengan alam semesta. Sekarang, tarik napas dalam-dalam. Rasakan udara yang mengalir memenuhi paru-paru Anda, dan biarkan diri Anda terhubung dengan energi di sekitar. Dalam momen hening ini, percayakanlah hati Anda untuk menerima apa yang perlu diterima, dan lepaskan apa yang tidak lagi diperlukan. Bersiaplah untuk mendengar, karena semesta sedang berbicara. Bab 1. Pesona yang bersinar. Ada sesuatu yang unik dan tak terdefinisikan dalam diri Anda. Ketika orang lain memandang Anda, mereka mungkin tidak selalu bisa menjelaskan apa yang mereka rasakan. Namun, satu hal pasti, Anda berbeda. Pesona Anda bukan sekadar tentang penampilan luar, melainkan pancaran dari dalam. Dari jiwa yang telah melewati berbagai tantangan, dan tetap memilih untuk bangkit. Pesona itu terlihat dalam cara Anda membawa diri, dalam semangat yang tak pernah padam. Meskipun angin kehidupan berusaha memadamkannya. Ketika banyak orang terjebak dalam lingkaran opini, drama, dan kepalsuan dunia, Anda tetap berdiri teguh. Anda tahu kemana tujuan Anda, dan jalan Anda tidak ditentukan oleh suara-suara yang mencoba mengalihkan perhatian. Ini bukan tentang menjadi sempurna, tidak ada yang sempurna. Namun,
Anda memiliki sesuatu yang membuat Anda istimewa. Ketenangan dalam keyakinan Anda. Aura Anda bersinar, bukan karena segalanya selalu berjalan lancar, tetapi karena Anda telah menghadapi badai dan memilih untuk tetap berjalan, bahkan saat jalan itu terasa sepi. Aura spiritual yang terpancar dari diri Anda adalah bukti perjalanan panjang yang telah Anda lalui. Bukan perjalanan yang mudah, tentu saja. Setiap luka, air mata, dan doa yang Anda panjatkan di tengah malam menjadi bahan bakar bagi sinar yang kini Anda miliki. Orang lain mungkin hanya melihat hasil akhirnya, pesona yang bersinar terang. Namun, hanya Anda yang tahu harga yang harus Anda bayar untuk sampai ke titik ini. Ada masa-masa ketika dunia terasa begitu gelap. Saat-saat ketika Anda meragukan apakah Anda cukup kuat untuk melanjutkan. Namun, di tengah kegelapan itu, ada sesuatu yang terus memanggil Anda. Sebuah suara kecil di hati yang berkata, "Jangan menyerah. Kamu dilahirkan untuk sesuatu yang lebih besar." Suara itu bukan sekadar harapan. Itu adalah panggilan dari jiwa Anda, mengingatkan Anda akan takdir yang telah ditetapkan sejak awal waktu. Pesona yang Anda miliki sekarang adalah hasil dari pilihan-pilihan kecil yang Anda ambil setiap hari. Pilihan untuk tidak menyerah. Pilihan untuk memaafkan, bahkan ketika luka terasa begitu dalam. Pilihan untuk percaya, bahkan ketika segalanya tampak tidak pasti. Ketahuilah, pesona Anda bukan hanya untuk diri Anda sendiri. Sinar yang Anda pancarkan adalah harapan bagi mereka yang masih terjebak dalam kegelapan. Apa momen terberat yang telah Anda lalui? Bagaimana momen itu membentuk pesona Anda saat ini? Jika Anda bisa memberikan pesan kepada diri Anda yang dulu, yang sedang berjuang, apa yang akan Anda katakan? Di bab ini, ingatlah, pesona Anda adalah tanda dari perjalanan spiritual Anda. Dan meskipun perjalanan ini masih panjang, Anda tidak pernah berjalan sendirian. Cahaya Anda adalah bukti bahwa jiwa yang terpilih selalu menemukan jalannya menuju keajaiban. Bab 2. Kepribadian yang tegas dan berperasaan. Kepribadian Anda adalah perpaduan yang langka, tegas tetapi tetap penuh kasih. Anda mampu berdiri teguh di tengah badai, menunjukkan kekuatan yang luar biasa saat harus membuat keputusan yang sulit. Namun, di balik ketegasan itu, ada hati yang lembut, penuh cinta, dan kesediaan untuk memaafkan, meskipun telah terluka berkali-kali. Ketegasan Anda lahir bukan dari keinginan untuk menguasai, melainkan dari kesadaran bahwa tidak semua orang layak berada dalam lingkaran energi Anda. Anda memahami bahwa energi adalah sesuatu yang suci, dan membiarkan orang yang salah masuk hanya akan mengganggu harmoni jiwa Anda. Maka, dengan bijaksana, Anda menetapkan batasan. Anda memilih untuk menjaga hubungan yang selaras dengan visi dan misi hidup Anda. Tapi jangan salah paham, ketegasan ini bukan berarti Anda menjadi dingin atau tak berperasaan. Justru sebaliknya, ketegasan Anda adalah bentuk kasih yang lebih dalam. Kasih kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Anda tahu bahwa membiarkan seseorang melampaui batas yang sehat bukanlah cinta, melainkan sesuatu yang akan merugikan kedua belah pihak. Meskipun Anda tegas, Anda bukan tipe orang yang menyimpan dendam. Saat orang lain melukai Anda, pilihan Anda bukanlah membalas dendam. Anda memilih jalan yang lebih sulit namun lebih bermakna, memaafkan. Ini bukan karena Anda lemah, tetapi karena Anda memahami bahwa dendam hanya akan membebani jiwa Anda. Setiap kali Anda memutuskan untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, Anda sedang menunjukkan kekuatan sejati. Anda tahu bahwa balas dendam bukanlah tugas Anda. Ada kekuatan yang lebih besar yang mengatur keadilan di dunia ini, dan Anda percaya bahwa segala sesuatu akan kembali pada tempatnya sesuai dengan hukum ilahi. Namun,
Memaafkan bukan berarti melupakan atau mengizinkan mereka yang menyakiti Anda untuk kembali melakukannya. Anda memaafkan untuk melepaskan beban dari hati Anda, tetapi Anda tetap melangkah maju dengan kebijaksanaan yang baru. Anda belajar dari luka itu, dan Anda menjadi lebih bijaksana dalam memilih siapa yang layak berada di sekitar Anda. Kepribadian Anda yang tegas namun penuh kasih adalah sesuatu yang menginspirasi banyak orang. Meskipun mereka mungkin tidak selalu mengatakannya secara langsung, orang-orang melihat bagaimana Anda mampu menyeimbangkan kekuatan dan kelembutan. Mereka melihat bagaimana Anda berani berkata tidak tanpa kehilangan rasa hormat, dan bagaimana Anda tetap menunjukkan kebaikan meskipun telah dikhianati. Keberanian Anda untuk menetapkan batasan adalah pelajaran bagi banyak orang yang sering merasa terjebak dalam hubungan yang merugikan. Anda menunjukkan bahwa melindungi diri bukanlah tindakan egois, melainkan tindakan cinta kepada diri sendiri. Dan kasih yang Anda tunjukkan, bahkan kepada mereka yang menyakiti Anda, adalah bukti bahwa jiwa Anda telah mencapai tingkat kedewasaan spiritual yang tinggi. Sebagai jiwa yang terpilih, perjalanan Anda tidak pernah mudah. Anda diberikan ketegasan ini karena Anda memiliki misi besar dalam hidup. Anda diharapkan menjadi pelita bagi orang lain, menunjukkan jalan di tengah kegelapan. Untuk menjalankan misi ini, Anda harus memiliki keberanian untuk berkata tidak pada apa yang tidak sesuai, sekaligus memiliki kelembutan untuk tetap mencintai tanpa syarat. Apakah Anda pernah merasa sulit menetapkan batasan? Bagaimana perasaan Anda setelah berhasil melakukannya? Dalam momen-momen ketika Anda memaafkan, apa yang Anda rasakan di hati Anda? Ketahuilah bahwa setiap kali Anda memilih untuk berdiri teguh dengan hati yang penuh kasih, Anda sedang memperkuat misi spiritual Anda. Ketegasan dan kasih Anda adalah bukti nyata bahwa Anda adalah jiwa yang terpilih, seseorang yang mampu membawa perubahan di dunia ini dengan cara yang penuh hikmah. Kepribadian Anda adalah hadiah. Ketegasan Anda adalah perlindungan. Dan kasih Anda adalah penyembuh. Tetaplah setia pada diri Anda sendiri, karena Anda diciptakan untuk menjadi seperti ini. Tegas, lembut, dan penuh cinta. Bab 3. Spiritualitas yang meningkat. Seiring waktu, tanpa Anda sadari, spiritualitas Anda semakin mendalam. Kehidupan yang sebelumnya mungkin terasa seperti sekadar menjalani rutinitas kini, berubah menjadi perjalanan penuh makna. Aura Anda, yang dulu mungkin hanya samar-samar terlihat, kini memancarkan cahaya yang berbeda. Sebuah cahaya yang tidak hanya menarik perhatian, tetapi juga memberikan energi bagi mereka yang cukup peka untuk merasakannya. Meningkatnya spiritualitas bukanlah sesuatu yang terjadi tiba-tiba. Itu adalah hasil dari proses yang seringkali tidak terlihat oleh orang lain. Doa-doa yang Anda panjatkan dalam keheningan, tangisan dalam malam sunyi, dan momen-momen di mana Anda memilih untuk menyerahkan segalanya kepada Sang Pencipta. Anda mulai melihat dunia ini tidak lagi hanya dengan mata, tetapi juga dengan hati. Setiap peristiwa yang Anda alami, baik suka maupun duka, terasa seperti pesan yang dikirimkan langsung kepada Anda. Ketika orang lain hanya melihat angin yang bertiup, Anda merasakan pesan lembut yang berkata, "Aku bersamamu." Aura Anda yang memikat dan misterius kini memancarkan daya tarik yang sulit dijelaskan. Ada sesuatu yang berbeda dalam cara Anda berjalan, berbicara, atau bahkan hanya diam. Aura ini bukan tentang kemewahan duniawi, melainkan keindahan spiritual yang datang dari dalam diri Anda. Banyak orang merasa tertarik pada Anda, tetapi tidak semua berani mendekat. Ada sesuatu tentang Anda yang membuat mereka merasa harus menghormati jarak. Anda tidak mengintimidasi, tetapi keberadaan Anda terasa mahal, seolah-olah kehadiran Anda bukanlah sesuatu yang bisa diakses sembarangan. Ini bukan karena Anda sombong, tetapi karena jiwa Anda telah terangkat ke tempat yang lebih tinggi, tempat yang hanya bisa dijangkau oleh mereka yang tulus. Meskipun Anda tetap baik hati, Anda mulai menyadari bahwa tidak semua orang layak
untuk masuk ke dalam lingkaran batin Anda. Spiritualitas yang meningkat memberikan Anda kemampuan untuk membaca niat orang lain dengan lebih tajam. Hati Anda tetap lembut, tetapi Anda tidak lagi memberikan energi kepada mereka yang datang hanya untuk mengambil tanpa memberi. Anda belajar untuk menjaga batasan. Tidak semua tangan yang terulur perlu Anda sambut, tidak semua suara yang memanggil harus Anda jawab. Anda tahu bahwa Tuhan memberikan Anda misi khusus, dan untuk itu, Anda harus menjaga kekuatan yang ada dalam diri Anda. Pesona yang Anda miliki kini bukan lagi tentang apa yang terlihat di luar, tetapi apa yang dirasakan di dalam. Orang-orang yang mendekati Anda seringkali berkata, "Ada sesuatu yang berbeda darimu, sesuatu yang membuatku merasa tenang sekaligus kagum." Mereka mungkin tidak bisa menjelaskan apa itu, tetapi Anda tahu bahwa itu adalah hasil dari perjalanan spiritual yang Anda tempuh. Seperti sebuah berlian yang terbentuk dari tekanan luar biasa, jiwa Anda kini memancarkan kilau yang tidak bisa diabaikan. Anda adalah bukti hidup bahwa ketika seseorang menyerahkan dirinya kepada Tuhan, Ia akan membentuk mereka menjadi sesuatu yang luar biasa indah. Setiap perjalanan spiritual adalah unik, termasuk perjalanan Anda. Namun, ada baiknya Anda bertanya kepada diri sendiri, apa misi yang Tuhan berikan kepadaku dalam hidup ini? Bagaimana aku bisa menjaga energi spiritualku agar tetap murni dan tidak tercemar oleh hal-hal duniawi? Perjalanan spiritual Anda adalah bukti bahwa Anda tidak berjalan sendiri. Tuhan selalu ada di sisi Anda, membimbing setiap langkah, bahkan ketika Anda merasa sendirian. Aura Anda, daya tarik Anda, semua itu adalah hadiah darinya. Bukan untuk kesombongan, tetapi untuk menjadi cahaya bagi mereka yang tersesat. Ingatlah, jiwa terpilih tidak hanya sekadar istimewa, tetapi juga bertanggung jawab. Tetaplah rendah hati, dan biarkan cahaya Anda terus bersinar, menunjukkan jalan bagi mereka yang membutuhkan. Karena seperti bintang di malam hari, Anda ada untuk menjadi tanda bahwa harapan selalu ada. Bab 4. Kepekaan dan kebijaksanaan. Dalam perjalanan hidup ini, Anda telah diberkahi dengan kemampuan yang sangat istimewa, intuisi yang tajam, dan kepekaan yang tinggi. Kemampuan ini bukanlah sesuatu yang datang begitu saja. Itu adalah anugerah dari perjalanan spiritual yang panjang, di mana setiap langkah, setiap rasa, dan setiap momen yang Anda alami telah mengasah kepekaan Anda. Anda tidak hanya melihat dunia dengan mata fisik, tetapi merasakannya dengan hati yang penuh kasih. Seiring berjalannya waktu, Anda mulai menyadari bahwa Anda dapat merasakan hal-hal yang tak terucapkan, membaca energi yang ada di sekitar Anda, dan bahkan memprediksi apa yang akan terjadi. Intuisi Anda seolah menjadi panduan yang tidak pernah salah. Anda bisa merasakan perubahan dalam suasana hati seseorang hanya dengan satu pandangan, atau tahu kapan, saat yang tepat untuk berbicara, dan kapan harus diam. Kemampuan ini datang dari pemahaman yang lebih dalam tentang diri Anda dan dunia di sekitar Anda. Anda mulai menyadari bahwa setiap pertemuan, setiap peristiwa, dan setiap interaksi memiliki makna yang lebih besar. Anda tidak hanya melihat permukaan, tetapi menggali hingga inti dari setiap situasi. Kepekaan Anda lebih dari sekadar kemampuan untuk merasakan perasaan orang lain. Itu adalah kemampuan untuk merasakan energi yang tersembunyi di balik kata-kata dan tindakan. Anda mampu merasakan kegelisahan seseorang meskipun mereka berusaha menyembunyikannya. Anda bisa mengetahui ketika seseorang membutuhkan dukungan meskipun mereka tidak mengucapkannya secara langsung. Kepekaan Anda memungkinkan Anda untuk berempati dengan cara yang mendalam dan berarti. Namun, kepekaan ini bukanlah sesuatu yang menguras energi Anda. Sebaliknya, kepekaan Anda membuat Anda lebih bijaksana dalam berinteraksi dengan dunia. Anda tidak terbawa oleh perasaan atau emosi yang datang begitu saja. Anda belajar untuk memproses semuanya dengan hati yang lapang dan pikiran yang tenang.
Anda tahu kapan harus memberikan ruang bagi orang lain untuk tumbuh dan kapan harus berbagi kehadiran Anda untuk memberikan ketenangan. Salah satu keistimewaan yang Anda miliki adalah kemampuan membaca karakter orang dengan akurat. Ini bukanlah kemampuan yang didapatkan secara kebetulan. Setiap pengalaman dan setiap interaksi telah mengajarkan Anda untuk mengenali tanda-tanda kecil yang mungkin diabaikan oleh orang lain. Anda bisa merasakan kebenaran dalam kata-kata, bahkan ketika itu disampaikan dengan cara yang sangat halus. Kemampuan ini memungkinkan Anda untuk menjaga diri dari orang-orang yang tidak memiliki niat baik. Anda bisa merasakan ketulusan dalam setiap kata yang diucapkan dan memisahkan yang benar-benar jujur dari yang hanya berpura-pura. Karena itu, Anda tidak mudah terperdaya. Anda tahu siapa yang benar-benar dapat Anda percayai dan siapa yang hanya datang untuk kepentingan mereka sendiri. Dengan kepekaan dan intuisi yang Anda miliki, Anda menjadi seseorang yang mampu menjaga perasaan orang lain tanpa menyakiti. Anda tahu bagaimana menyampaikan kebenaran dengan lembut dan bagaimana mengarahkan seseorang ke jalan yang lebih baik tanpa merendahkan mereka. Kebijaksanaan Anda tercermin dalam cara Anda berinteraksi dengan orang-orang di sekitar Anda. Seringkali, orang-orang merasa nyaman berada di dekat Anda karena mereka tahu bahwa Anda adalah tempat yang aman untuk berbicara tanpa takut dihukum atau dihakimi. Anda memberikan ruang bagi mereka untuk menjadi diri mereka yang sejati tanpa takut dicemooh atau disalahkan. Anda memberikan perhatian yang penuh kepada setiap orang yang Anda temui, dan itu membuat mereka merasa dihargai. Kepekaan dan kebijaksanaan adalah dua hadiah spiritual yang sangat berharga. Namun, dengan hadiah ini, datanglah tanggung jawab yang besar. Anda memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dengan cara yang sangat dalam, baik dalam membantu mereka atau memberi mereka pelajaran yang sulit. Setiap kata yang Anda ucapkan dan setiap tindakan yang Anda lakukan memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada yang Anda sadari. Cobalah untuk bertanya pada diri Anda, bagaimana aku bisa menggunakan kebijaksanaanku untuk lebih membantu orang lain? Apakah aku sudah cukup bijak dalam menjaga perasaan orang lain, meskipun itu terkadang sulit? Anda adalah cerminan dari jiwa yang penuh dengan kebijaksanaan yang datang dari pengalaman hidup yang mendalam. Intuisi Anda yang tajam dan kepekaan Anda yang luar biasa adalah alat yang Tuhan berikan untuk memandu Anda dalam menjalani kehidupan ini. Tapi ingatlah, dengan setiap anugerah datanglah tanggung jawab. Gunakanlah kebijaksanaan Anda untuk kebaikan, dan biarkan kepekaan Anda menjadi cahaya bagi mereka yang membutuhkan arahan dan perhatian. Karena dalam setiap langkah Anda bukan hanya menjadi saksi dari kehidupan, tetapi juga menjadi pembimbing bagi mereka yang membutuhkan petunjuk, dengan hati yang penuh kasih dan kebijaksanaan yang tak ternilai harganya. Bab 5. Elegansi dalam menghadapi rintangan. Dalam perjalanan spiritual Anda, sudah banyak rintangan yang datang dan pergi. Seiring dengan itu, banyak kekecewaan yang mungkin telah menyapa hati Anda. Namun, melalui setiap pujian dan cercaan, Anda telah belajar untuk tetap teguh. Yang lebih luar biasa lagi, Anda mampu melakukannya dengan penuh elegansi. Keindahan dari jiwa yang terpilih adalah kemampuannya untuk tetap tenang dan anggun, meskipun badai datang menghempas. Ketika dunia menekan Anda, dan orang-orang di sekitar mungkin berusaha menjatuhkan Anda tidak membalasnya dengan kebencian atau permusuhan. Sebaliknya, Anda memilih untuk mengangkat diri Anda lebih tinggi. Anda telah belajar bahwa membalas dengan keburukan hanya akan merendahkan martabat Anda. Elegansi bukan hanya tentang bagaimana Anda terlihat atau bagaimana Anda berbicara, tetapi tentang bagaimana Anda menghadapi tantangan hidup. Anda memilih untuk menghadapinya dengan kepala tegak, hati yang penuh pengertian, dan pikiran yang tidak tergoyahkan. Dalam setiap situasi sulit, Anda tetap menjaga ketenangan, kebijaksanaan,
dan fokus pada tujuan yang lebih tinggi. Anda mengerti bahwa setiap rintangan yang datang adalah bagian dari proses yang memurnikan jiwa Anda. Banyak orang terjebak dalam masa lalu, membiarkan diri mereka terperangkap oleh kekecewaan dan kesalahan yang telah terjadi. Tetapi Anda, jiwa yang terpilih, tidak begitu. Anda memilih untuk tidak terhenti di titik rendah. Meski Anda telah melalui kesulitan, Anda bangkit. Anda menjadikan setiap pengalaman, baik yang menyakitkan maupun yang membahagiakan, sebagai batu loncatan untuk pertumbuhan pribadi. Saat orang lain mungkin tenggelam dalam kebencian atau penyesalan, Anda memilih untuk menjaga fokus pada diri Anda sendiri. Anda tahu bahwa setiap langkah yang Anda ambil dalam memperbaiki diri akan membawa Anda lebih dekat pada kebenaran dan kebijaksanaan. Alih-alih membiarkan diri Anda dihantui oleh kekecewaan, Anda memperbaiki diri, menggali potensi yang ada dalam diri, dan melangkah dengan lebih percaya diri. Dari setiap titik rendah yang pernah Anda rasakan, Anda bangkit lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih indah. Anda bukan hanya bangkit dari rintangan, tetapi juga tumbuh menjadi pribadi yang lebih dihormati. Mungkin orang-orang yang dulu meremehkan Anda kini melihat Anda dengan penuh kekaguman. Mereka yang dulu tidak memahami perjalanan Anda kini mulai menghargai kekuatan dan keteguhan hati Anda. Anda tidak hanya dihormati karena kesuksesan yang Anda raih, tetapi juga karena cara Anda menghadapi setiap tantangan dengan hati yang penuh kedamaian dan rasa hormat. Orang-orang mulai menyadari bahwa Anda adalah seseorang yang tidak mudah tersinggung oleh dunia. Anda memahami bahwa hidup ini penuh dengan ujian, dan Anda siap menghadapi semuanya dengan penuh cinta, kedamaian, dan kebijaksanaan. Anda tidak perlu membuktikan apapun kepada dunia, karena tindakan dan sikap Anda sudah cukup untuk menunjukkan siapa Anda sebenarnya. Elegansi dalam menghadapi rintangan bukanlah kelemahan. Justru, itu adalah kekuatan yang datang dari kedalaman jiwa Anda. Kekuatan ini bukanlah kekuatan fisik, melainkan kekuatan spiritual yang tak terlihat, tetapi dapat dirasakan oleh semua orang di sekitar Anda. Ketika Anda tetap tenang di tengah badai, Anda mengirimkan pesan yang kuat kepada dunia. Anda tidak akan pernah terjatuh, meskipun dunia berusaha mengalahkan Anda. Anda mengingatkan orang lain bahwa, meskipun hidup ini penuh dengan ujian, kita tetap memiliki pilihan untuk meresponsnya dengan kebijaksanaan dan elegansi. Elegansi dalam menghadapi rintangan adalah salah satu tanda terbesar dari kedewasaan spiritual. Ketika Anda mampu menanggapi peristiwa buruk dengan kebijaksanaan, Anda menunjukkan bahwa Anda sudah siap untuk menerima setiap perubahan yang terjadi dalam hidup. Anda menjadi teladan bagi orang lain, mengajarkan mereka bahwa kekuatan sejati terletak dalam kemampuan untuk mengendalikan diri, mengampuni, dan tetap fokus pada tujuan hidup yang lebih tinggi. Cobalah untuk bertanya pada diri Anda, bagaimana saya bisa menjadi lebih elegan dalam menghadapi tantangan hidup? Apakah saya sudah mampu bangkit dari setiap kegagalan dengan lebih bijaksana dan damai? Apakah saya memilih untuk tetap fokus pada tujuan saya, meskipun rintangan datang menghadang? Elegansi bukanlah tentang penampilan luar, tetapi tentang bagaimana Anda menghadapi hidup ini dengan hati yang penuh kedamaian dan pengertian. Dalam setiap rintangan yang datang, Anda belajar untuk menghadapinya dengan cara yang lebih indah, cara yang menginspirasi orang lain dan mengangkat martabat Anda. Anda memilih untuk tidak terjebak dalam kebencian atau penyesalan, tetapi terus bergerak maju dengan hati yang lebih besar dan jiwa yang lebih kuat. Ini adalah tanda dari perjalanan spiritual Anda yang semakin mendalam. Sebagai jiwa terpilih, Anda tahu bahwa setiap rintangan adalah peluang untuk berkembang. Teruslah melangkah dengan elegansi, karena Anda sedang menciptakan dunia yang lebih indah dan penuh cahaya, dimulai dari dalam diri Anda sendiri. Bab 6. Frekuensi energi yang sejalan. Sebagai jiwa terpilih,
Anda mungkin telah merasakan bagaimana hidup ini seolah memiliki irama dan aliran energi tertentu. Anda mulai menyadari bahwa setiap tindakan, pikiran, dan perasaan yang Anda pancarkan memiliki kekuatan untuk memengaruhi dunia di sekitar Anda. Energi yang Anda bawa menjadi cermin bagi orang-orang yang mendekati Anda. Inilah salah satu tanda bahwa Anda sedang berada pada jalur spiritual yang tinggi. Anda mulai menarik orang-orang yang memiliki frekuensi energi yang sejalan dengan Anda. Frekuensi energi Anda tidak hanya tercermin dari apa yang Anda pikirkan atau ucapkan, tetapi juga dari bagaimana Anda merasa dalam diri Anda. Ketika kualitas diri Anda meningkat, Anda merasakan kedamaian, kebijaksanaan, dan cinta yang melimpah dalam diri. Energi ini menjadi magnet yang menarik orang-orang dengan vibrasi yang sama. Anda tidak perlu berusaha keras untuk menarik perhatian. Cukup dengan menjadi diri Anda yang sejati, Anda akan menarik orang-orang yang resonansinya serupa dengan milik Anda. Orang-orang yang berada dalam lingkaran Anda mulai mencerminkan kualitas diri Anda. Mereka yang juga berada dalam perjalanan spiritual yang sama, memiliki tujuan hidup yang searah, dan memahami kedalaman hati Anda. Dalam keberadaan Anda, mereka merasa diterima, dihargai, dan dipahami. Anda menjadi tempat yang aman bagi mereka untuk tumbuh dan berkembang bersama. Anda menciptakan ruang di mana energi positif mengalir dengan bebas, dan dari situ, hubungan yang tulus dan mendalam terbentuk. Ketika frekuensi energi Anda berada pada level yang lebih tinggi, Anda otomatis menarik orang-orang yang berkualitas. Mereka yang memiliki integritas, visi hidup yang jelas, dan hati yang tulus akan datang menghampiri. Kualitas diri yang Anda bangun dengan tekun menjadikan Anda cermin bagi mereka yang berada dalam perjalanan spiritual mereka sendiri. Mereka tertarik pada kedamaian yang Anda bawa, pada kebijaksanaan yang terpancar dalam setiap kata dan tindakan Anda, serta pada cinta yang mengalir tanpa syarat dari hati Anda. Orang-orang ini melihat dalam diri Anda sesuatu yang lebih dari sekadar fisik atau penampilan luar. Mereka merasakan kedalaman jiwa Anda yang penuh kebijaksanaan dan pemahaman. Namun, frekuensi energi yang tinggi ini juga memiliki efek lain. Mereka yang tidak sesuai dengan frekuensi Anda akan mulai menjauh. Ini bukan hal yang perlu Anda sesali atau perjuangkan. Justru, Anda akan merasa lebih ringan dan bebas, karena tidak perlu lagi memaksakan hubungan yang tidak membawa kedamaian dalam hidup Anda. Anda mengerti bahwa tidak semua orang dimaksudkan untuk berada dalam perjalanan hidup Anda. Dalam setiap hubungan, ada energi yang terjalin, energi positif yang menguatkan, atau energi negatif yang menguras. Anda tidak perlu mempertahankan hubungan yang terasa berat, yang membuat Anda tidak nyaman, atau yang membebani energi Anda. Anda memilih untuk melepaskan, dan dengan itu, membuka ruang bagi energi yang lebih tinggi, lebih harmonis, dan lebih sejalan dengan visi serta tujuan hidup Anda. Ketika seseorang yang tidak lagi sefrekuensi mulai menjauh, Anda tidak perlu merasa kecewa atau terluka. Anda tahu bahwa setiap pertemuan memiliki waktunya, dan setiap hubungan datang untuk mengajarkan sesuatu. Anda berterima kasih atas pelajaran yang diberikan, lalu membiarkan mereka berjalan di jalan masing-masing. Anda melepaskan tanpa rasa sakit, tanpa penyesalan, karena ini adalah bagian dari proses penyucian energi dalam hidup Anda. Sebagai jiwa terpilih, Anda memahami bahwa hubungan yang dipaksakan tidak akan pernah memberikan kedamaian sejati. Kebahagiaan sejati datang ketika Anda dapat berada dengan orang-orang yang sefrekuensi dengan energi Anda. Mereka yang memahami perjalanan spiritual Anda, saling mendukung, dan memberi energi positif satu sama lain. Anda sadar bahwa setiap orang memiliki jalannya sendiri, dan Anda tidak perlu berusaha keras untuk menjaga hubungan yang sudah tidak lagi mendukung pertumbuhan pribadi Anda. Anda memutuskan untuk tumbuh dalam lingkungan yang membawa kebahagiaan, kedamaian, dan cinta. Anda tidak terikat pada masa lalu
atau pada hubungan yang sudah tidak sesuai lagi dengan nilai-nilai yang Anda anut. Dengan memilih untuk terus berjalan dalam frekuensi yang lebih tinggi, Anda menarik orang-orang yang memiliki visi hidup yang sama, yang siap berkembang bersama Anda. Renungkanlah hubungan dalam hidup Anda. Apakah hubungan tertentu membawa kedamaian dalam hidup Anda? Ataukah ada hubungan yang terasa berat, seolah menguras energi Anda? Sebagai jiwa terpilih, Anda memiliki kemampuan untuk memilih lingkungan yang mendukung pertumbuhan spiritual Anda. Jangan takut untuk melepaskan yang tidak lagi sejalan dengan frekuensi energi Anda. Tanyakan pada diri Anda, apakah saya dikelilingi oleh orang-orang yang mendukung perjalanan spiritual saya? Apakah saya merasa lebih ringan dan damai dalam hubungan saya? Apakah saya berani melepaskan hubungan yang tidak lagi membawa kebaikan dalam hidup saya? Frekuensi energi Anda adalah cerminan dari siapa Anda sebenarnya. Ketika berada dalam frekuensi yang tinggi, Anda akan menarik orang-orang yang sejalan dengan energi positif Anda, dan dengan penuh pengertian, Anda akan membiarkan mereka yang tidak sefrekuensi pergi. Inilah bagian dari proses penyucian dan pertumbuhan jiwa Anda. Anda tidak perlu memaksakan hubungan yang tidak mendukung perjalanan spiritual Anda, karena kedamaian dan keseimbangan datang dari memilih untuk berada dengan orang-orang yang memiliki energi yang sama. Bab 7. Kedisiplinan dan komitmen tinggi. Dalam perjalanan hidup Anda sebagai jiwa terpilih, Anda telah menumbuhkan suatu kualitas yang sangat penting namun seringkali diabaikan oleh banyak orang. Kedisiplinan dan komitmen yang tinggi. Anda memahami bahwa dalam kehidupan ini, tidak ada yang datang begitu saja tanpa usaha yang tulus dan berkelanjutan. Anda tahu bahwa untuk mencapai tujuan yang mulia, untuk memenuhi panggilan jiwa Anda, diperlukan komitmen yang teguh serta disiplin dalam setiap langkah yang Anda ambil. Kedisiplinan bagi Anda bukan sekadar kemampuan untuk mematuhi aturan atau melakukan sesuatu dengan teratur. Bagi jiwa terpilih, kedisiplinan adalah bentuk penghargaan terhadap diri sendiri dan terhadap hidup itu sendiri. Itu adalah pengingat bahwa Anda menghormati waktu, energi, dan potensi yang telah diberikan kepada Anda oleh alam semesta. Anda menjaga diri Anda dengan disiplin, menjaga pikiran agar tetap fokus, dan memastikan setiap tindakan Anda selaras dengan tujuan spiritual dan pribadi yang telah Anda tetapkan. Ketika Anda menghadapi godaan untuk berbelok dari jalan yang telah Anda pilih, Anda tetap teguh pada komitmen Anda. Anda tidak membiarkan gangguan atau kebingungan menguasai diri Anda. Alih-alih membiarkan diri terombang-ambing, Anda tetap menjaga ritme hidup yang tenang dan teratur. Anda tahu bahwa kedisiplinan dalam bertindak dan berpikir bukan hanya tentang pencapaian material. Lebih dari itu, kedisiplinan ini membawa Anda lebih dekat pada tujuan spiritual, mencapai kedamaian batin dan pencerahan. Komitmen terhadap diri sendiri. Komitmen Anda terhadap diri sendiri adalah salah satu aspek paling menonjol dari perjalanan Anda. Anda berkomitmen untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda setiap hari. Komitmen ini tidak hanya terbatas pada pencapaian duniawi, tetapi juga pada pengembangan diri secara spiritual. Anda telah berjanji pada diri Anda untuk terus berkembang, untuk tidak berhenti belajar, dan untuk selalu mengejar kedamaian batin yang sejati. Ketika Anda memilih untuk mengambil jalan spiritual ini, Anda tahu bahwa itu bukanlah jalan yang mudah. Namun, Anda tetap berkomitmen. Anda tahu bahwa setiap tantangan yang datang adalah peluang untuk berkembang lebih jauh. Anda berkomitmen untuk menjaga hati Anda tetap bersih dari kebencian, untuk mengatasi rasa takut, dan untuk selalu berpegang pada nilai-nilai yang Anda percayai. Ini adalah komitmen yang Anda ambil dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Anda tahu bahwa ini adalah jalan yang membawa Anda menuju kehidupan yang lebih bermakna dan penuh kedamaian. Ketika menghadapi tantangan, ketika hidup membawa Anda pada situasi yang menantang, Anda tidak terburu-buru. Anda tidak terjebak dalam emosi negatif
atau reaksi impulsif. Sebagai jiwa terpilih, Anda memilih untuk tetap tenang, bahkan ketika badai menghadang. Anda tahu bahwa dalam setiap masalah, ada pelajaran berharga yang harus diambil. Anda berkomitmen untuk menyelesaikannya dengan cara yang bijaksana dan penuh pengertian. Alih-alih menciptakan keributan atau konflik, Anda memilih untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan, dengan penuh rasa hormat dan keterbukaan. Anda mengerti bahwa dalam kehidupan, harmoni jauh lebih berharga daripada kemenangan sesaat. Anda mendekati setiap masalah dengan kepala dingin, hati yang terbuka, dan keinginan untuk menemukan solusi yang membawa kedamaian, bukan hanya untuk diri Anda, tetapi juga untuk orang lain yang terlibat. Refleksi. Pikirkanlah kembali tentang komitmen dan disiplin dalam hidup Anda. Apakah Anda telah menjaga konsistensi dalam perjalanan spiritual Anda? Apakah Anda tetap berkomitmen untuk menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari? Bagaimana Anda menghadapi masalah dalam hidup? Apakah Anda memilih untuk tetap tenang, menyelesaikan masalah dengan bijaksana, dan menjaga kedamaian dalam setiap langkah? Kesimpulan. Kedisiplinan dan komitmen tinggi adalah landasan yang kuat dalam perjalanan hidup Anda sebagai jiwa terpilih. Dengan kedisiplinan, Anda menjaga perjalanan spiritual Anda tetap pada jalurnya. Dengan komitmen, Anda berjanji untuk terus berkembang dan menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari. Dalam setiap masalah, Anda memilih untuk tetap tenang dan menyelesaikannya dengan bijaksana, menciptakan harmoni dan kedamaian dalam hidup Anda. Jangan pernah menyerah pada tantangan, karena setiap ujian adalah kesempatan bagi Anda untuk menguatkan diri dan memperdalam hubungan dengan alam semesta. Bab 8. Batasan dan self-love. Di dalam perjalanan hidup Anda sebagai jiwa terpilih, Anda akhirnya memahami salah satu pelajaran terpenting yang seringkali terlupakan oleh banyak orang. Self-love atau cinta diri. Cinta diri bukan hanya tentang merawat tubuh Anda atau memanjakan diri dengan hal-hal yang menyenangkan. Lebih dalam dari itu, self-love adalah dasar yang kuat untuk membangun kehidupan yang penuh kedamaian dan kebahagiaan sejati. Tanpa cinta diri, kita akan mudah terombang-ambing oleh pendapat orang lain dan kehilangan arah dalam menjalani hidup yang telah ditentukan bagi kita oleh alam semesta. Self-love adalah kekuatan yang memberi Anda keteguhan hati untuk menetapkan batasan yang tegas. Anda tidak lagi membiarkan orang lain memengaruhi hidup Anda secara negatif atau mengambil alih ruang pribadi Anda. Anda tahu bahwa batasan ini bukan untuk menyakiti orang lain, tetapi untuk melindungi energi dan kedamaian batin Anda. Anda belajar untuk tidak mengizinkan orang yang tidak menghargai Anda tetap ada dalam hidup Anda. Anda menghargai diri sendiri cukup untuk menjaga jarak dari mereka yang tidak memberi nilai positif. Sebagai jiwa terpilih, Anda memiliki kemampuan untuk merasakan energi orang lain dengan sangat tajam. Anda tahu siapa yang membawa energi positif dan siapa yang membawa energi negatif. Batasan adalah bentuk perlindungan terhadap diri Anda sendiri, sebuah cara untuk memastikan bahwa energi Anda tetap murni dan tidak tercemar oleh orang-orang yang tidak memahami kedalaman perjalanan spiritual Anda. Anda tidak perlu menjelaskan setiap langkah Anda kepada orang-orang yang tidak sefrekuensi dengan Anda. Anda membiarkan mereka berjalan di jalan mereka, dan Anda menjaga jarak untuk melindungi kedamaian hati Anda. Batasan ini sangat penting karena ketika Anda tidak memiliki batasan yang jelas, Anda akan mudah dimanfaatkan, disakiti, atau bahkan terjebak dalam hubungan yang tidak sehat. Anda mulai menyadari bahwa menghargai diri sendiri tidak berarti egois, tetapi merupakan kewajiban untuk menjaga integritas jiwa Anda. Anda tidak harus memenuhi harapan orang lain, terutama ketika harapan tersebut mengorbankan kebahagiaan dan kesejahteraan Anda. Anda tahu bahwa hanya ketika Anda mencintai diri sendiri sepenuhnya, Anda dapat memberi cinta yang lebih murni dan tulus kepada orang lain.
Saat Anda belajar untuk mencintai diri sendiri, Anda menarik energi yang lebih positif dan lebih baik dalam hidup Anda. Anda mulai melihat bahwa orang-orang yang tidak menghargai Anda, yang tidak mendukung perjalanan spiritual Anda, mulai menjauh. Anda tidak perlu mengusir mereka, karena mereka secara alami akan menjauh ketika frekuensi Anda berubah. Anda menjadi magnet bagi orang-orang yang sefrekuensi dengan Anda, mereka yang menghargai kedamaian batin, memahami keindahan perjalanan spiritual, dan memberi ruang bagi Anda untuk tumbuh. Self-love juga berarti menerima diri Anda sepenuhnya, termasuk kekurangan dan kelemahan Anda. Anda tidak lagi terjebak dalam perasaan tidak cukup baik atau merasa harus selalu menjadi sempurna. Anda menerima bahwa perjalanan Anda adalah milik Anda dan bahwa setiap langkah, baik itu kemenangan maupun kegagalan, adalah bagian dari proses penyucian diri. Anda mencintai diri Anda dengan segala keunikan dan kompleksitas yang Anda miliki. Sebagai jiwa terpilih, Anda tahu betapa berharganya ruang pribadi Anda. Anda menjaga ruang ini untuk meditasi, introspeksi, dan menerima petunjuk alam semesta yang datang kepada Anda. Anda memahami bahwa hanya dengan menjaga ruang ini tetap suci, Anda dapat mendengarkan suara batin Anda dengan lebih jelas dan kuat. Anda menjaga jarak dari orang-orang yang terlalu ikut campur dalam kehidupan Anda, karena mereka tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang perjalanan spiritual Anda. Ruang pribadi ini adalah tempat di mana Anda bisa mengisi ulang energi, menyembuhkan luka batin, dan memperkuat kedamaian dalam diri Anda. Anda tidak harus berbagi semuanya dengan orang lain, terutama jika mereka tidak menghargai kebijaksanaan dan kedalaman yang Anda miliki. Dengan self-love, Anda tidak hanya menghargai diri sendiri, tetapi juga menjadi lebih bijaksana dalam memilih siapa yang pantas memasuki hidup Anda. Anda tidak lagi terbuka untuk setiap orang yang datang hanya karena mereka membutuhkan perhatian atau dukungan Anda. Anda menyaring hubungan yang ada dalam hidup Anda dan hanya memberi ruang bagi mereka yang benar-benar menghormati Anda dan perjalanan spiritual Anda. Hubungan yang Anda pilih untuk dipertahankan harus membawa kedamaian dan pertumbuhan, bukan kebingungan atau keraguan. Anda memberi diri Anda izin untuk melepaskan hubungan yang tidak lagi membawa nilai positif dalam hidup Anda. Anda percaya bahwa alam semesta akan selalu mendatangkan orang-orang yang sefrekuensi dengan Anda, yang mampu mendukung perjalanan Anda menuju pencerahan. Cinta diri Anda tidak hanya tercermin dalam pemikiran atau perasaan, tetapi juga dalam tindakan sehari-hari. Anda merawat tubuh Anda dengan baik, memberi diri Anda waktu untuk beristirahat, makan dengan bijak, dan berolahraga. Anda menjaga kesehatan fisik dan mental Anda, karena keduanya adalah alat penting untuk menjalani kehidupan dengan penuh kesadaran. Anda juga memberi waktu untuk diri sendiri, untuk merenung, bermeditasi, atau hanya sekadar menikmati keheningan. Anda memberi diri Anda izin untuk tidak selalu sibuk, untuk menikmati momen-momen kecil dalam hidup, dan untuk merasakan rasa syukur atas segala hal yang telah Anda capai. Self-love adalah kekuatan yang menyembuhkan dan memperkuat jiwa Anda. Dengan mencintai diri sendiri, Anda membangun batasan yang jelas untuk melindungi kedamaian batin Anda dan menarik energi positif ke dalam hidup Anda. Anda tidak lagi terjebak dalam hubungan yang tidak sehat atau terpengaruh oleh pendapat orang lain. Anda menjadi lebih bijaksana dalam memilih siapa yang layak berada dalam kehidupan Anda dan menjaga ruang pribadi Anda dengan penuh kesadaran. Cinta diri adalah kunci untuk menjadi pribadi yang lebih utuh, lebih kuat, dan lebih damai dalam perjalanan spiritual ini. Ingatlah untuk selalu mencintai diri Anda, karena hanya dengan demikian Anda bisa mencintai dan memberi kepada dunia dengan cara yang lebih murni dan tulus. Bab 9. Kecerdikan dalam menyesuaikan diri. Sebagai jiwa terpilih, Anda telah diberikan kemampuan unik untuk menyesuaikan diri dengan berbagai situasi dan karakter manusia. Anda bukan hanya sekadar mengikuti arus,
tetapi Anda mengalir dengan bijaksana, memanfaatkan kecerdikan untuk menjaga keseimbangan dalam setiap interaksi. Kemampuan ini memberi Anda kekuatan untuk tetap tenang dan efektif, bahkan ketika berhadapan dengan orang-orang yang manipulatif atau licik. Ketajaman intuisi Anda memungkinkan Anda dengan mudah merasakan energi orang-orang di sekitar Anda. Anda tahu kapan seseorang datang dengan niat baik dan kapan mereka datang dengan agenda tersembunyi. Kemampuan ini memberi Anda kekuatan untuk menyesuaikan sikap, tidak mudah terpancing, dan tetap menjaga jarak yang sehat dari mereka yang berusaha memanfaatkan atau memanipulasi Anda. Anda mampu membaca gerak-gerik, kata-kata, dan energi orang lain, dan ini membantu Anda mengambil keputusan yang tepat. Namun, meskipun Anda menyadari pola perilaku orang-orang di sekitar Anda tetap menjaga sikap yang adil dan terbuka. Anda tidak pernah menghakimi orang lain hanya berdasarkan apa yang mereka tunjukkan pada awalnya. Anda tahu bahwa setiap orang memiliki cerita dan latar belakangnya sendiri, dan Anda memilih untuk memberi kesempatan bagi setiap individu untuk menunjukkan siapa mereka sebenarnya. Inilah kecerdikan dalam menyesuaikan diri. Anda bisa menyesuaikan diri dengan siapapun tanpa kehilangan integritas Anda. Anda tahu kapan saatnya untuk membuka diri dan berbagi, dan kapan saatnya untuk lebih berhati-hati dan menjaga jarak. Kecerdikan Anda terletak pada kemampuan untuk membaca situasi dengan cepat dan menyesuaikan sikap tanpa mengorbankan prinsip atau kenyamanan Anda sendiri. Anda bisa bersikap ramah dan hangat dengan orang yang tulus, tetapi Anda juga tahu kapan harus menarik diri dan menjaga jarak dengan mereka yang mungkin memiliki niat tersembunyi. Menyesuaikan diri tidak berarti Anda mengubah siapa diri Anda sebenarnya, tetapi Anda tahu kapan dan bagaimana menyesuaikan pendekatan Anda agar lebih efektif dalam situasi tertentu. Ini adalah seni untuk tetap menjadi diri sendiri sambil mengenali kapan perlu berbicara dan kapan lebih baik diam. Anda dapat menjaga hubungan yang baik dengan orang-orang dari berbagai latar belakang tanpa mengorbankan tujuan hidup dan nilai-nilai Anda. Dalam menghadapi orang yang manipulatif atau licik, Anda memiliki kemampuan untuk tetap tenang dan tidak terbawa emosi. Anda tahu bahwa mereka yang mencoba memanipulasi orang lain seringkali berusaha menggoyahkan kedamaian batin seseorang, namun Anda tidak mudah terjebak dalam permainan mereka. Anda bisa tetap berada dalam posisi yang menguntungkan tanpa perlu bertindak agresif atau konfrontatif. Anda memahami bahwa menghindari konfrontasi langsung bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda kekuatan dan kecerdikan. Sebagai jiwa terpilih, Anda belajar untuk tidak membiarkan orang manipulatif memengaruhi pikiran dan perasaan Anda. Anda tahu kapan harus mengambil langkah mundur, memberikan ruang kepada diri Anda untuk merenung, dan kemudian kembali dengan perspektif yang lebih jernih. Anda tidak membiarkan mereka mengendalikan arah hidup Anda atau membuat Anda meragukan keputusan yang sudah Anda buat dengan penuh pertimbangan. Dalam interaksi sosial, Anda memiliki kemampuan untuk menjaga keseimbangan. Anda tahu bahwa setiap orang memiliki kekuatan dan kelemahan, dan Anda tidak melihat dunia dengan mata yang sempit. Anda memiliki kemampuan untuk menilai situasi dan beradaptasi dengan cepat, menjaga hubungan tetap positif dan produktif, bahkan dalam situasi yang penuh tantangan. Anda mampu menjaga sikap yang tegas namun penuh kasih, tidak meninggalkan ruang bagi ketegangan yang tidak perlu. Menyesuaikan diri dengan orang-orang di sekitar Anda adalah tentang memahami bahwa setiap individu berhak mendapatkan ruang untuk tumbuh dan berkembang. Anda mengerti bahwa sebagian orang mungkin sedang melalui perjalanan yang sulit, dan Anda memilih untuk merespons mereka dengan empati, bukan dengan penilaian. Namun, Anda juga tahu bahwa Anda berhak untuk menjaga ruang pribadi Anda dan tidak membiarkan energi negatif masuk begitu saja. Seiring perjalanan hidup yang terus berkembang, Anda semakin mahir menerima perubahan.
Kecerdikan Anda juga tercermin dalam kemampuan untuk melihat perubahan sebagai bagian alami dari kehidupan, bukan sebagai ancaman. Anda tahu bahwa perubahan membawa peluang, dan Anda bersedia menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada selama itu, tidak menyimpang dari jalan spiritual yang telah Anda pilih. Dengan kecerdikan ini, Anda selalu siap menerima tantangan baru, tetapi Anda tidak kehilangan kendali atas diri Anda. Anda tahu kapan harus menyesuaikan diri dan kapan harus tetap teguh pada prinsip. Kemampuan untuk beradaptasi dengan keadaan tanpa kehilangan diri sendiri adalah kekuatan yang hanya dimiliki oleh mereka yang telah menjalani perjalanan spiritual yang mendalam. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian yang telah bergabung dan mendukung perjalanan ini. Setiap langkah yang kalian ambil, setiap detik perhatian yang kalian berikan, adalah batu pijakan yang membawa kita lebih dekat pada pemahaman dan pencerahan bersama. Dukungan kalian tidak hanya mendorong pertumbuhan channel ini, tetapi juga memperkaya perjalanan spiritual kita sebagai satu komunitas yang penuh makna. Setiap like dan komentar yang kalian tinggalkan adalah bentuk partisipasi yang tak ternilai, sebuah tanda bahwa kita saling terhubung dalam tujuan yang lebih besar. Aku selalu membaca dengan penuh perhatian setiap pesan yang kalian bagikan, karena setiap kata yang muncul dari hati kalian memiliki nilai yang sangat berharga bagi perjalanan ini. Kepercayaan dan kebaikan yang kalian tunjukkan adalah energi positif yang terus mengalir, menguatkan kita untuk terus berbagi dan belajar bersama. Mari kita terus menjaga hubungan ini dalam semangat kebijaksanaan dan kebaikan, untuk saling menginspirasi dan memberi kekuatan di setiap video yang akan datang. Semoga perjalanan kita bersama senantiasa dipenuhi dengan keberkahan, dan energi positif selalu mengalir di setiap langkah yang kita ambil.